Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassis Jam'iyyat Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Khasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita memiliki kekuatan, kemampuan untuk beramal soleh, yaitu hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita, sehingga semakin hari semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, dan pada akhirnya kita bisa mati dalam kesempurnaan iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih membahas tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada Rasulullah yang menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Nabiullah Rasulullah. Banyak sekali mukjizat yang ada atau dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagiannya sudah kita ceritakan dalam pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan kembali. Wa akhbara. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa akhbara lan was awe khabar sapa Kanjeng Nabi yauma Badrin ing dalem dinane perang Badar bimasari'il musyrikina, kelawan pira-pira wong kang dadi lawan tandinge wong-wong musyrik.
ing dalam perang Badar. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, hadza utawi iki iku masra'u fulanin lawane fulan ghadan ing dalam wektu sesuk insyaallah. Wa hadza masra'u fulan ghadan insyaallah. Falam ya'du wahidun mongko ora meleset sapa wahidun maksudnya aja sapa wahidun wong suci minhum sangking kabeh wong kang den sebut Nabi masra'ahu ing lawan tandinge wahid alladzi kang samahu kang wis ngarani sapa Kanjeng Nabi ing alladzi. Jadi dalam perang Badar sebelum peperangan terjadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kabar. Nah, di sini lafadznya apa? Akhbaru. Memberikan kabar, memberitahukan kepada para sahabat tentang orang-orang yang nanti mati dalam perang Badar. Bahwa si fulan nanti akan melawan ini, si fulan akan melawan ini, yang mati ini, yang mati ini, yang mati ini. Itu sudah diberitahukan oleh Nabi. Bukan prediksi atau ramalan dari Rasulullah, tetapi berita dari Rasulullah disampaikan kepada para sahabat siapa saja nanti yang akan mati dalam perang Badar. Disebutkan satu persatu dengan namanya. Dan ternyata terjadi persis seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali tidak ada yang meleset apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, karena memang Nabi tidak memprediksi, Nabi tidak meramalkan, tetapi Nabi mengkhabarkan. Dan khabarnya Nabi itu pasti benar. Nah, al-khabar itu yahtamilu sidqa wal kadzib. Pada dasarnya khabar atau berita itu mengandung kemungkinan benar dan salah. Itu kalau khabar yang kita yang menyampaikannya. Tetapi kalau khabar itu adalah minallah, khabar itu dari Allah, atau khabar itu minar rasul, dari rasul, maka khabar itu tidak mengandung kemungkinan bohong atau salah. Itu enggak, pasti benar. Karena yang memberitahukan itu adalah zat yang maha mengetahui. Maka bagaimana bisa salah? Karena yang memberitahukan adalah zat yang maha pencipta, yang menciptakan segala sesuatu, yang mengetahui sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan sesuatu yang akan terjadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dipastikan tidak akan salah. Dan apa yang telah disampaikan oleh Nabi berupa beliau menetapkan, menyebut nama-nama orang yang akan mati nanti dalam perang Badar, itu semuanya terbukti benar semuanya. Nggak ada satupun yang disebut Nabi akan mati dalam perang Badar kemudian masih hidup, itu nggak ada. Nah. Wa akhbara anna tawaifa. Jadi yang berikutnya ini nanti kita akan berbicara tentang khabar-khabar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang kemudian terbukti terjadi. Banyak sekali nanti dalam beberapa riwayat Nabi mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang di dunia ini dan telah terbukti terjadi seperti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang tadi sudah kita sebut. Wa akhbara anna tawaifa, wa akhbara lan was aweh khabar sapa Kanjeng Nabi anna tawaifa ing sak temene pira-pira kelompok min ummatihi saking ummati Kanjeng Nabi Muhammad iku yaghzunal bahar. Iku yaghzuna perang sapa tawaif min ummatihi al-bahra ing laut. Wa anna umma haram lan sak temene umma haram binta milhan iku minhum setengah sangking tawaif. Fakana mongko ana apa
perkara iku kama qala kaya oleh wis dawuh sapa Kanjeng Nabi. Jadi ada namanya Ghazwul Bahar, perang Badr, perang bahar, perang laut. Itu pada zaman Nabi nggak pernah terjadi. Perang yang terjadi adalah perang di darat yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di masa hidup Nabi, Nabi sudah memberitahukan bahwa nanti akan terjadi perang laut, perang di laut. Dan kemudian apa yang beliau juga mengkhabarkan, bukan hanya beliau mengkhabarkan tentang terjadinya Ghazwul Bahar, tetapi beliau juga memberitahukan bahwa nanti Ummu Haram bintu Milhan itu akan ikut dalam perang Ghazwul Bahar dan nanti dia akan mati syahid. Itu telah dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Nabi, jauh tahun setelah wafatnya Nabi, ternyata terjadi perang itu. Dan kemudian Ummu Haram bintu Milhan itu diantara orang yang kemudian mendapatkan syahid. Sehingga Ummu Haram ini dijuluki dengan istilah Syahidatul Bahar. Syahidatul Bahar, yaitu perempuan yang mati syahid dalam perang Bahar. Karena Ummu Haram ini memang beliau sering mengikuti peperangan-peperangan. Jadi bukan hanya beliau meskipun seorang perempuan, tetapi Ummu Haram ini mengikuti beberapa perang yang terjadi di antara umat Islam dan orang-orang kafir. Dan disebut oleh Nabi bahwa Ummu Haram nanti akan mati dalam perang bahar, perang laut. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar terjadi. Sehingga Ummu Haram ini dijuluki dengan istilah Syahidatul Bahar, dan beliau dimakamkan sekarang di daerah Syam. Itu yang terkenal di daerah Syam, di Kubrus. Itu makam dari Ummu Haram bintu Milhan, Syahidatul Bahar. Wa qala lan wasdawa sapa Rasulullah li Utsmana maring Utsman, innahu satemene Utsman iku sayusibuhu bakal ngenani ing Utsman apa balwa bala. Fakutila nuliten pateni sapa Utsmanu Utsman. Tentang yang terjadi pada Sayyiduna Utsman ini ternyata juga sudah dikhabarkan oleh Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu masih hidup, beliau pernah berkata kepada Sayyiduna Utsman bahwa nanti kamu akan dapat bala. Kamu akan mendapatkan mati syahid dan kamu akan mendapatkan bala, akan mendapatkan musibah. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi itu juga terjadi. Di saat Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menjadi khalifah yang ketiga menggantikan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjadi seorang khalifah sangat lama, yang terlama dibandingkan dengan sebelumnya Sayyiduna Abu Bakar, Umar. Itu sebentar menjadi khalifah, hanya beberapa tahun. Sementara Sayyidina Utsman bin Affan itu menjadi khalifah sekitar 12 tahun. Pada 6 tahun pertama pemerintahannya berjalan baik. Tetapi pada 6 tahun berikutnya itu mulai muncul fitnah-fitnah yang dilontarkan, yang dilancarkan kepada Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi fitnah-fitnah, berita-berita bohong yang dituduhkan kepada Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Keyakinan kita tentang Sayyiduna Utsman, beliau adalah orang yang mulia. Sayyiduna Utsman bin Affan adalah
wali yang terbaik setelah Abu Bakar dan Umar. Itu keyakinan kita. Beliau seorang sahabi, khalifah yang ketiga, waliyun min auliyaillah, bahkan yang termulia setelah Abu Bakar dan Umar. Beliau adalah Dzunnurain, menantu Rasulullah 2 kali. Bahkan Nabi ketika Ummu Kulthum istrinya meninggal, istrinya siapa? Istrinya Utsman meninggal, beliau mengatakan seandainya saya memiliki masih punya putri lagi akan aku nikahkan dengan Utsman. Seorang sahabat yang para malaikat malu terhadapnya. Artinya ini bukan orang biasa, Sayyiduna Utsman orang yang sangat mulia. Tetapi Nabi mengkhabarkan di masa hidup beliau bahwa Sayyiduna Utsman akan kena musibah, akan kena bala. Karena tidak menjamin orang baik itu tidak kena musibah atau tidak kena bala atau kena fitnah. Setelah 6 tahun beliau memerintah, kemudian mulai muncul fitnah dari kalangan orang-orang munafik, melancarkan fitnah dan menyebarkan berita-berita bohong sekitar Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ditambah ada pengkhianat di kalangan orang dekat Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu yang sekretarisnya sendiri, sekretaris beliau itu yang mengkhianati beliau dengan sering membuat surat-surat atas nama khalifah, kemudian ditandatangannya, distempel sendiri oleh dia tanpa sepengetahuan Sayyidina Utsman bin Affan. Dan Sayyidina Utsman karena kebaikan beliau dalam silaturahim, beliau sering membantu keluarganya, kerabatnya, yang itu bagian dari ajaran Islam. Beliau membantu kerabatnya bukan dari uang negara, bukan diambil dari uang negara, tetapi beliau adalah orang yang kaya raya. Sayyidina Utsman sejak sebelum menjadi khalifah terkenal sebagai orang yang kaya raya. Dan beliau senang untuk bersilaturahim dengan membantu keluarganya yang membutuhkan. Kebaikan Sayyidina Utsman bin Affan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk melancarkan fitnah terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Dikatakan katanya Sayyidina Utsman itu hanya mementingkan keluarganya sendiri, kemudian mengangkat pejabat dari keluarganya sendiri, korupsi dan sebagainya. Itu diberitakan oleh orang-orang munafik secara luas. Sehingga muncul kegaduhan di tengah-tengah umat Islam. Banyak umat Islam yang percaya terhadap fitnah yang dilontarkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Percayanya itu karena memang ada pengkhianat tadi. Salah satunya pengkhianat yang memang menambah orang itu menjadi yakin tentang Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka berujung dengan terprovokasinya umat Islam, mereka datang ke Madinah dengan diprovokasi oleh para provokator tentu saja. Karena setiap ada demo, pasti ada provokatornya. Yang mengajak itu ada. Yang mengajak kemudian dengan memiliki agenda atau tujuan-tujuan tertentu, itu pasti ada. Dalam hal ini provokatornya adalah orang-orang munafik. Nah, di musim haji dengan alasan pergi haji dari berbagai daerah yang jauh, mereka pada berbondong-bondong datang ke Madinah. Ternyata mereka kemudian diorganisir untuk berdemo di rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Mereka mengepung rumah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam jumlah massa yang sangat banyak sekali, mereka mengepung Sayyidina Utsman, rumah Sayyidina Utsman. Dan rumah Sayyidina Utsman dijaga oleh para pemuda dari kalangan para sahabat muda, putra-putra seperti putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu juga menjaga rumah Sayyidina Utsman ketika itu.
Tetapi karena banyaknya massa yang berkumpul, potensi untuk rusuh itu selalu ada. Sekarang kalau kita melihat demo-demo, kalau orangnya banyak, maka potensi untuk terjadi kerusuhan itu sangat terbuka lebar. Dan itu ternyata terjadi. Ada di antara mereka yang main lempar-lempar sehingga kemudian melukai salah seorang putra sahabat Nabi yang menjaga rumah Sayyidina Ali. Nah, di saat itu mereka khawatir ini bisa gagal. Kalau sempat nanti ada sahabat terkemuka, mereka terjadi kerusuhan, maka misi mereka bisa gagal. Sehingga kemudian ada 3 orang yang menyelinap masuk ke dalam rumah Sayyidina Utsman. Secara diam-diam mereka mencari jalan untuk bisa masuk ke rumah Sayyidina Utsman bin Affan, dan kemudian mereka, salah satu dari mereka itu diperingatkan oleh Sayyidina Utsman, nanti akan saya beritahukan kepada orang tua kamu. Kemudian dia keluar, nggak jadi ikut membunuh Sayyidina Utsman. Tapi ada 2 orang yang tidak dikenal, itu kemudian dia terus membunuh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini adalah balwa yang dikabarkan oleh Nabi akan terjadi kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Dan 2 orang ini tidak dikenal. Dia tidak dikenal. Sampai sekarang juga tidak dikenal. Siapa 2 orang yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Karena bukan orang Madinah. Dia orang yang datang dari jauh, yang kemudian memang misinya adalah membunuh Sayyidina Utsman bin Affan dari kalangan orang-orang munafik. Jadi sehingga sampai sekarang tidak terkuak nama pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau pembunuhnya Sayyidina Ali namanya Abdurrahman, Abdurrahman bin Muljam. Kalau pembunuh Sayyidina Umar itu Abu Lu'lu'ah. Kalau pembunuhnya Sayyidina Utsman itu tidak diketahui, tidak terkuak sampai sekarang. Setelah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Ali yang dibaiat oleh umat Islam menjadi khalifah. Tapi kemudian masih tetap terjadi huru-hara di kalangan umat Islam. Sebagian keluarga Sayyidina Utsman malah menuduh Sayyidina Ali terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman, padahal sama sekali nggak ada bukti. Nggak ada bukti sama sekali, justru yang terjadi sebaliknya. Sayyidina Utsman itu sangat mencintai Sayyidina Utsman, bahkan putranya juga ikut menjaga rumah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi namanya fitnah sedemikian rupa sudah sulit untuk dibendung. Nah, inilah yang dikabarkan oleh Nabi akan terjadi pada Sayyidina Utsman, dan terjadi betulan. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini selalu terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang Sayyidina Utsman. Wa qala lil Hasan bin Ali, wa qala lan wasdawa sapa Kanjeng Nabi lil Hasan bin Ali maring Hasan ibn Ali. Inna bni sak temene anakku iki maksudnya cucu, yaitu Hasan bin Ali, cucu Nabi. Iku sayyidun, pemimpin. Wala allallaha lan muga-muga Allah iku ayusliha yanto dameaken bihi kelawan Hasan baina fi'ataini ing dalem antarane kelompok loro minal mukminina saking pira-pira wong mukmin azimataini kang agung karone. Fakana mongko ana iku kadzalik kaya mangkono-mangkono kang wis den kabaraken kalian Kanjeng Nabi. Jadi Nabi pernah berkata kepada Hasan,
Ini semuanya ya, semuanya nanti akan ada. Bagaimana tentang Husain, bagaimana tentang Hasan, bagaimana tentang sebagian para sahabat. Itu sebagian sudah termasuk tentang Sayyidah Aisyah. Itu sudah dikabarkan oleh Nabi tentang apa yang akan terjadi dan terjadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang Sayyidina Hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh kepada Sayyidina Hasan, ini adalah cucuku ini nanti akan jadi pemimpin. Beliau mengatakan seperti itu, dan dengan sebab dia, dan dia nanti akan mendamaikan antara dua kelompok umat Islam yang mereka berperang. Dan ternyata sesuai kenyataan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di masa Sayyidina Ali itu terjadi perang besar di antara umat Islam. Ketika Nabi kan umat Islam satu kelompok, nggak ada perpecahan. Artinya Nabi tahu bahwa nanti umat Islam akan terpecah dan terjadi perang di antara umat Islam. Nabi mengetahuinya dan mengkhabarkan bahwa nanti akan umat Islam akan terbelah menjadi dua, terjadi perang besar di antara dua umat Islam, dua kelompok umat Islam, dan nanti yang mendamaikan adalah cucuku ini, yaitu Hasan. Dia akan menjadi pemimpin dan dia yang akan mendamaikan kedua kelompok tersebut. Nah, maka di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, terjadi perang, beberapa perang. Di antaranya adalah perang Siffin. Ini yang berkaitan dengan ini, yaitu perang Siffin. Perang Siffin itu perang antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pengikutnya yang mereka tinggal di Syam, di Damaskus dan sekitarnya di Syam. Mereka menentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah. Sayyidina Ali sudah dibaiat dan beliau adalah khalifah yang sah syara'an. Tetapi Muawiyah tidak mau membaiatnya. Muawiyah dan orang-orang Islam yang mengikuti dia di Syam itu tidak mau membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga diperangi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terjadilah perang besar. Nah, bukan perang kecil, perang besar. Karena yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan jumlahnya juga umat Islam sangat banyak. Dari pihak Sayyidina Ali juga banyak. Sehingga yang mati dalam perang antar umat Islam itu juga ribuan yang mati dalam peperangan itu. Bukan hanya 1-2 yang mati, tetapi ribuan orang mati gara-gara perang tersebut. Artinya berdarah-darah peperangan antara umat Islam sendiri dalam perang Siffin. Nah, sampai kemudian terjadi pembunuhan terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tetapi pelakunya ketika itu bukan dari kalangan pihak Muawiyah. Yang melakukannya adalah orang-orang Khawarij pasca terjadinya perang Siffin. Pasca terjadinya perang Siffin, dalam perang Siffin pihak Muawiyah akan kalah, tetapi mereka kemudian membuat strategi karena mereka mau kalah, mereka minta damai dan melakukan arbitrase atau tahkim, yaitu dengan mengutus utusan untuk bermusyawarah di antara keduanya, menetapkan yang maslahah untuk umat Islam. Dari pihak Sayyidina Ali diperintahkan sahabat Abu Musa al-Ash'ari, dan dari pihak Muawiyah diutus seorang panglima perangnya namanya Amr bin As. Pasca itu terjadi juga karena Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengikuti usulan dari lawan, maka banyak orang yang kemudian keluar dari barisan Sayyidina Ali menjadi Khawarij. Ada kelompok Khawarij, ini kelompok sesat, menyesatkan, yang mengkafirkan Sayyidina Ali dan mengkafirkan Muawiyah dan para sahabat yang lainnya
karena mereka menganggap bahwa tahkim berarti berhukum dengan selain hukum Islam, dan berhukum dengan selain hukum Islam itu adalah kufur. Orang yang melakukannya menjadi kafir. Nah, karena dianggap sebagai kafir, Muawiyah, Amr bin al-As, kemudian Sayyidina Ali dianggap kafir oleh kelompok Khawarij, maka mereka kemudian memerintahkan atau mengirimkan pembunuh berdarah dingin terhadap 3 orang ini. Nah, tetapi yang ditugaskan membunuh Muawiyah dan Amr bin al-As gagal. Yang berhasil adalah yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau mau keluar sholat subuh ditikam oleh Abdurrahman ibn Muljam ini, orang Khawarij, suruhan dari kelompok Khawarij untuk membunuh Sayyidina Ali. Nah, setelah Sayyidina Ali wafat, kemudian Sayyidina Hasan bin Ali, nah ini yang berkaitan dengan ini, Sayyidina Hasan bin Ali dibaiat oleh umat Islam menjadi khalifah, dan sah beliau menjadi khalifah. Tetapi kan pihak Muawiyah tetap nggak terima. Dan ini akan berpotensi tetap terjadi peperangan di antara 2 kelompok umat Islam. Ini akan terus berdarah-darah, ini akan terus terjadi peperangan di antara umat Islam yang akan mengorbankan ribuan umat Islam, darah umat Islam. Nah, setelah 6 bulan, Sayyidina Hasan bin Ali diangkat dibaiat menjadi seorang khalifah. Kemudian Sayyidina Hasan mengundurkan diri. Nah, beliau mengundurkan diri dari jabatan khalifah dan diserahkan kepada Muawiyah demi darah umat Islam. Artinya demi menjaga darah umat Islam agar tidak mengalir lagi, agar tidak terjadi korban dari umat Islam lebih banyak, beliau rela untuk mundur dari jabatannya sebagai khalifah dan memberikannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka mulai saat itu berdirilah kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah. Jadi seperti itu kisahnya, sehingga terjadilah damai, umat Islam damai. Kenapa? Karena semuanya sudah Sayyidina Hasan secara sukarela demi umat Islam agar tidak terjadi korban. Tapi sebenarnya beliau alal haq, beliau khalifah yang sah. Tetapi kemudian diberikan kepada Muawiyah agar tidak terjadi banyak korban lagi. Inilah kebenaran yang disampaikan oleh Nabi, bahwa dengan cucuku Hasan ini nanti dia akan mendamaikan di antara 2 kelompok umat Islam besar yang saling berperang di antara keduanya. Maka setelah itu apa? Umat Islam menjadi tenang. Umat Islam tenang di bawah kendali pemerintahan Bani Umayyah, yaitu khalifahnya yang pertama namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi pada saat itu sebenarnya ada perjanjian dari Sayyidina Hasan bin Ali bahwa nanti setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, maka khalifah akan dikembalikan lagi kepada Hasan. Jadi ini demi persatuan umat Islam, jabatan khalifah diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan ketentuannya nanti setelah Muawiyah bin Abi Sufyan diambil lagi oleh Sayyidina Hasan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Faktanya enggak terjadi. Ternyata dikasihkan sama anaknya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, itu dia membuat dinasti kerajaan, bukan lagi khulafa yang dipilih oleh rakyat, yang ditentukan oleh umat Islam, tetapi ditunjuk oleh bapaknya, anaknya yang Yazid bin Muawiyah, yang ditunjuk menjadi khalifah pengganti siapa? Pengganti Muawiyah bin Abi Sufyan.
terjadi pengingkaran terhadap janji yang sudah dilakukan. Nah, dan Yazid lebih fatalnya lagi, Yazid putranya Muawiyah bukan orang baik. Bukan orang baik. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan banyak sekali jasanya terhadap Islam, penyebaran umat Islam. Sementara Yazid bin Muawiyah ini bukan orang yang baik. Sehingga di masa Yazid bin Muawiyah terjadi peristiwa besar yang menyedihkan bagi seluruh umat Islam, yaitu dibunuhnya Sayyiduna Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di masa Yazid bin Muawiyah secara zalim, Sayyiduna Husain cucu Rasulullah dibunuh oleh orang-orangnya Yazid bin Muawiyah. Hadirin rahimakumullah. Jadi benar apa yang sudah disampaikan Nabi terjadi betulan. Wa akhbara, kita lanjutkan, wa akhbara lan was paring khabar sapa Rasulullah bimaqtalil Aswad al-Ansi, kelawan matine al-Aswad al-Ansi al-Kadzdzab lailata qatlihi, yang dalam wengi matine al-Aswad al-Ansi, wa biman lan kelawan wong qatalahu kang mateni sapa man ing al-Aswad, wa huwa, jadi bimaktal artinya panggonan matine al-Aswad al-Ansi al-Kadzdzab lailata qatlihi, wa biman qatalahu wa huwa bi Son'a, wa huwa lan utawi maktal iku bi Son'a ing dalam daerah Son'a al-Yaman. Nah, di antara mukjizat Nabi, Nabi juga pernah mengkhabarkan tentang Al-Aswad Al-Ansi. Ini kan di zaman Nabi. Di zaman Nabi belum ada orang yang ngaku jadi Nabi. Setelah Nabi wafat, baru kemudian ada beberapa orang yang mengaku menjadi Nabi. Di antaranya yang terkemuka, yang paling banyak pengikutnya adalah Musailimah Al-Kadzdzab. Nah, Musailimah Al-Kadzdzab, sehingga terjadi perang Yamamah, perang besar, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah memerangi mereka dalam perang Yamamah, yaitu memerangi Musailimah Al-Kadzdzab dengan para pengikutnya. Nah, selain Musailimah Al-Kadzdzab, ada nabi palsu namanya Al-Aswad Al-Ansi. Dia mengaku juga sebagai nabi. Nah, nabi di masa hidupnya sebelum Al-Aswad Al-Ansi mengaku sebagai nabi, itu sudah memberitahukan bahwa Al-Aswad Al-Ansi nanti akan dibunuh di daerah Son'a, dibunuh oleh si Fulan. Langsung disebutkan yang membunuh si Fulan. Dan ternyata apa? Terjadi persis tempat terbunuhnya Al-Aswad itu benar di Son'a. Kemudian yang membunuh Al-Aswad Al-Ansi itu juga tepat seperti yang disebut oleh Rasulullah datang, itu betul-betul terjadi. Wa bimithli dzalika fi qatli Kisra. Yang serupa dengan itu adalah tentang terbunuhnya Kisra. Bahwa Kisra itu nanti akan terbunuh dan akan hilang kekuasaannya. Dan itu terjadi juga. Terjadi apa yang telah disampaikan oleh Nabi, terjadi. Wa akhbara ani Syaima binti Buqailah al-Azdariyah annaha rufi'at lahu fi khimarin aswada ala baghlatin syahba fa ukhidhat fi zamani Abi Bakrin Siddiq fi jaishi Khalid bin al-Walid bi hadhihi sifah. Dan Nabi memberitahukan tentang Syaimah binti Buqailah al-Azdiyah, bahwasanya dia rufi'at, diangkat dengan memakai khimar, kerudung berwarna hitam. Jadi langsung disebut dia berkerudung warna hitam
menunggang keledai berwarna abu-abu. Dia akan terbunuh dengan sifat seperti itu. Nah, kemudian ternyata di masa Abu Bakar, dia termasuk bagian dari pasukan Khalid bin Walid, itu terbunuh dengan sifat yang persis seperti itu. Enggak meleset sama sekali apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian mukjizat. Zaman sekarang orang-orang yang memprediksi itu juga ada. Juga ada. Kalau dia ada kalanya yang memprediksi itu ada kalanya dukun. Jadi berdasarkan berita dari jin yang disampaikan kepada dia, sehingga dia memprediksi, tapi ada kalanya benar, ada kalanya salah. Ada orang memprediksi itu hanya berdasarkan tanda-tanda. Ini kayaknya kalau dilihat-lihat ini hari ini akan hujan. Ya, dia memprediksi berdasarkan tanda-tanda yang dia lihat. Tapi kadang ternyata nggak tepat. Namanya juga prediksi. Tapi ada juga wali. Nah, wali yang memiliki karomah berupa kasyaf, yang dia diberitahukan oleh Allah tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada, tetapi ya tidak selalu dan mereka juga tidak memberitahukannya kepada orang lain, kecuali dalam beberapa kejadian saja. Wa qala li Thabit bin Qais ibn Syammas ta'ishu hamidan wa tuqtalu syahidan. Rasulullah pernah berkata kepada Thabit bin Qais ibn Syammas bahwa dia itu akan hidup hamidan, terpuji, wa tuqtalu syahidan, dan dia akan dibunuh dalam keadaan syahid. Fa'asha hamidan wa qutila yaumal yamamah syahidan. Nah, maka benar seperti yang disampaikan oleh Nabi, Thabit bin Qais ibn Syammas itu hidupnya mulia, kemudian dia terbunuh sebagai orang yang mati syahid, yaitu dalam perang Yamamah yang tadi kita sebut, yaitu peperangan di zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq memerangi nabi palsu namanya Musailimah Al-Kadzab. Di situ Thabit ibn Qais ibn Syammas itu syahid. Wa qala li rajulin mimman yadda'il islama. Wa qala lan dawuh, langsung kita terjemahkan, dan Nabi berkata kepada seorang laki-laki yang mengaku-ngaku Islam, wa huwa ma'ahu fil qital, dan dia bersama Nabi dalam peperangan. Nabi mengatakan innahu min ahlin nar. Nabi mengatakan dia itu termasuk penduduk neraka. Fasaddaqallahu qawlahu, kemudian Allah membenarkan ucapan Nabi bi annahu nahara nafsahu, bahwa dia kemudian membunuh dirinya sendiri. Nah, jadi Nabi, ada seseorang ikut perang bersama Nabi, artinya dia bagian dari tentara umat Islam. Kalau zahirnya kan orang baik itu. Kalau dia perang melawan orang Islam kemudian dia mati, maka karena perang itu maka dia mati syahid, surga tempatnya. Tetapi tentang seseorang pernah Nabi mengatakan innahu finnar, tentang salah satu orang yang berperang ikut Nabi bersama Nabi melawan orang kafir. Nabi menyebutnya dia itu di neraka, dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, apa yang dikatakan Nabi ini ternyata benar. Dalam peperangan itu ternyata dia bunuh diri. Nah, dia dalam peperangan tetapi dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia nggak tahan dengan rasa sakit luka yang dideritanya. Nah, karena kalau perang kemudian nggak langsung terbunuh, dia terluka, itu dia bisa nggak tahan dengan rasa sakit yang ditanggungnya, kemudian dia bunuh diri biar mati cepat. Padahal bunuh diri itu hukumnya adalah dosa besar.
Memang bunuh diri bukan kufur, kecuali kalau seseorang meyakini bahwa bunuh diri itu hukumnya halal, maka orang yang meyakininya itu kafir, dia keluar dari Islam karena menghalalkan sesuatu yang haram yang mujma' alaih maklum minad din bid-darurah. Tetapi kalau seseorang itu bunuh diri tanpa meyakini kehalalan bunuh diri, maka itu dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar. Orang yang melakukan itu haram melakukan bunuh diri, sama dengan membunuh seorang muslim tanpa hak. Dirinya adalah seorang muslim, kalau dia membunuh dirinya sendiri berarti dia membunuh seorang muslim tanpa hak, maka dosanya adalah dosa besar. Nah, orang yang melakukan dosa besar nanti di akhirat yastahiqul azab, dia berhak untuk mendapatkan azab di neraka. Orang yang melakukan seperti itu, jika Allah tidak mengampuninya, maka dia akan diazab di dalam neraka. Nah, orang ini dia ikut perang, tapi dalam peperangan itu dia terluka, nggak mati-mati. Kemudian dia bunuh diri di tengah-tengah peperangan itu. Berarti dia melakukan dosa besar. Bukan dia mati syahid, enggak. Karena matinya bukan karena perang, tetapi karena dia membunuh dirinya sendiri. Sebelum itu disebut. Untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allah memberikan kemuliaan dengan sebab beliau Islam. Atau dengan Abu Jahal ibnu Hisham, fa asbaha Umar fa aslama. Al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.